Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Smith Tamrin ingin mengerjakan tugas UTS mata kuliah Perubahan Sosial dan Budaya dari Bapak dosen Bapak Sahrul Fuad. Saya ingin menginterview seorang narasumber, yaitu seorang praktisi pendidikan dan juga seorang pendakwah. Beliau bernama Ibu Yati Hasanjaya SPDI. Assalamualaikum Bu Ustazah. Jadi saya di sini akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang perubahan sosial, tentang apa yang saya penasari atau yang saya belum tahu. Jadi yang pertama Bu, saya ingin menanyakan tentang menurut Ibu apa faktor-faktor utama yang mempengaruhi perubahan sosial dan budaya di masyarakat ini? Oh ya, banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia ini ya, terutama di masyarakat baik yang skala kecil maupun skala besar. Ya. Perubahan yang paling menonjol yaitu perubahan kultur budaya, ya. Perubahan global, perubahan iklim, perubahan pendidikan dan perubahan komunikasi internet ya, terutama itu perubahan globalisasi. Seperti itu. Yang saya penasari itu dari perubahan sosial budaya antar sama manusia, Bu. Nah, ya biasanya kan masyarakat zaman dulu identik dengan tegur sapa melalui indera secara tangan atau pelukan atau apa. Tapi bagaimana menurut Bu Ustazah ini tentang banyak sekarang anak muda yang belum cukup umur tapi udah ini maksudnya belum halal itu untuk banyak anak-anak Gen Z lah ya, maksudnya antara cowok dan cewek yang bukan muhrim, sedangkan dulu di zaman dulu tuh mungkin hanya cewek dengan cewek, cowok dengan cowok sebagai tanda keakraban mereka berdua. Mungkin gimana tanggapan dulu? Itu yang faktor yang sangat menjadi fundamental di era sekarang ini, pergeseran moral, pergeseran akhlak, pergeseran budaya. Yang pertama yang mempengaruhi hal tersebut berubah agama, pola didik agama ya yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Nah, apa yang pertama itu penanaman akhlak ya. Pendidikan agama itu salah satu hal terpenting untuk mengajari mereka. Orang tua hanya bisa mengajari hanya sebagian besar pencapaian di sekolah waktu sangat sempit. Oleh karena itu sejak ini orang tua wajib memberikan pembelajaran agama tentang akhlak ya. Akhlak bagaimana cara dia berhadapan dengan teman, bagaimana dia berhadapan dengan orang, bagaimana dia berhadapan dengan sesama dan lawan jenis. Zaman dahulu ketika kita bertemu dengan orang yang lebih tua ataupun bertemu dengan guru, itu luar biasa anaknya sangat bagus sekali ya. Guru ada di sana itu sudah siap memberi salam, bahkan ketika ada guru kita dari dulu ya, tapi sekarang sudah banyak perubahan. Dulu ketika ada guru lewat, orang tua ada guru, kita jalannya memberi tanda hormat. Tapi sekarang dengan generasi milenial, generasi Gen Z ini itu sudah terkikis. Yang mempengaruhi adalah perubahan yaitu kultur budaya asing yang masuk ke Indonesia. Mereka lebih menyukai budaya-budaya asing yang ketika bertemu tidak dengan salam tapi yaitu dengan say hello atau berpelukan. Nah, bagaimana cara untuk melepas mata itu? Pendidikan agama dari sejak dini bahkan dari dalam, bersama seperti Rasulullah bilang pengajian terbaik bukan hanya ketika di bawah cari mata tapi di dalam kandungan. Pembelajaran agama wajib. Kenapa? Ketika anak dalam kandungan, orang tua membacakan ayat Al-Quran, orang tua memberikan mendengarkan salawat. Ada hadis Nabi, man syaba ala syai'in syaba alaihi. Pembiasaan itu dimulai sejak awal. Ketika kita sudah terbiasa, maka dengan terbiasa akan nanti. Ketika anak sudah terbiasa diberikan pembelajaran akhlak agama dalam kandungan, dia akan terbiasa ke bawah ketika lahir bahkan sampai besar. Menanamkan akhlak sejak ini itu lebih utama dibanding dengan pembelajaran materi-materi yang bersifat sosial ya. Itu menurut saya itu hal yang kedua. Tapi hal yang pertama yaitu pembelajaran menanam akhlak lebih seperti itu yang pertama, pendidikan agama. Menurut Bunda, bagaimana pandangannya tentang anak-anak
anak-anak muda khususnya umur 15-16 ke atas ya, generasi Gen Z yang dianggap kuno tentang, karena dia melakukan hal-hal yang dulu seperti akhlak yang tadi begini, terus dulu sopan seperti anak-anak di pondok yang sama kiainya mundur jalannya ya gimana pandangan muda supaya dia nggak malu juga dikata lu begitu masih kuno gitu gimana? Nah, baik. Jadi setiap orang itu harus punya karakter. Ya, sekarang pendidikan karakter lebih diutamakan. Bagaimana karakter kita sebagai ciri khas budaya Indonesia, budaya Timur ya. Kita ini budaya Timur. Tapi generasi sekarang dia lebih berkiblat ke generasi Barat, arah Barat. Nah, bagaimana menyikapi hal itu? Kita sebagai generasi Gen Z ya, teman-teman anak muda jangan pernah malu. Ini budaya kita loh, ini karakter Indonesia loh, ini karakter saya mencerminkan siapa saya. Saya ini orang Indonesia yang menjunjung tinggi akhlak, yang menjunjung tinggi budaya agama ya. Agama dan budaya tidak bisa dipisahkan, tapi akhlak jangan pernah malu untuk menyatakan karakteristik kita sebagai orang yang beragama. Jangan pernah malu mempublikasikan sesuatu remaja yang berakhlak. Jangan pernah gengsi kita ketika jalan kita harus menunduk, jangan pernah gengsi kita bersalaman, jangan pernah gengsi kita mengucap salam. Itu jadikan sebagai ciri khas kita. Gimana ciri khas? Negara punya ciri khas dan kita harus punya ciri khas. Jangan pernah malu, jangan pernah gengsi. Kalau kita tuh menjadi ada ketimuran seperti itu, ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya, bagaimana teknologi mempengaruhi pola komunikasi dan interaksi sosial dalam masyarakat? Sangat berpengaruh sekali teknologi. Teknologi itu mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Nah, dengan teknologi kita bagaimana kita menyikapi teknologi itu maksudnya. Secara positif teknologi itu bagus untuk kita, apalagi sebagai pembelajar. Dengan teknologi kita bisa menyerap banyak informasi, menjadi kita bisa membuka jendela dunia lewat teknologi. Tapi banyak dampak-dampaknya. Dengan teknologi banyak kita lihat sekarang banyak informasi di TV, di media sosial. Teknologi digunakan sebagai alat apa? Alat untuk bisa saja untuk transaksi narkoba. Dengan teknologi bisa juga bertransaksi untuk seks komersial. Dengan teknologi bisa juga kita untuk menjalin pertemanan yang tidak baik. Bahkan dengan teknologi bisa mencari masa untuk menjadi soal teroris. Itu dampak terbesar dari teknologi. Saya pernah mengalami hal itu dengan teknologi. Saya juga pernah masuk ke dalam suatu organisasi Islam garis keras. Nah itu jadi dapat teknologi. Hati apalagi untuk generasi remaja yang masih usia labil, di mana mereka mau membuka jati dirinya, dia mencari jati dirinya dengan apa, hati-hati untuk bergaul ya. Bergaul, lihat siapa orangnya, apa agamanya, apa kebiasaannya, karena teman bisa mempengaruhi agama temannya, teman bisa mempengaruhi budaya temannya, dan dengan teman baik buruknya kita bisa bawa, hati-hati. Banyak sekali sekarang anak-anak remaja yang masuk ke kelompok Islam garis keras, masuk ke dalam Islam konservatif, akhirnya menjadi apa? Menjadi sekarang teroris. Banyak, karena disitulah para penggerak Islam garis keras itu dia sasarannya apa? Anak-anak remaja. Dia akan dijadikan pengantin bomnya yang bahkan bisa menjadi penggerak bom bunuh diri. Hati-hati. Menurut Bunda nih ya, bagaimana kita bisa membedakan antara ini Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang damai, sejuk, memberikan ketenangan untuk semua agama, semua manusia, dengan yang tadi seperti Bunda katakan bedanya dengan Islam yang radikal, perang, bom, ini semua. Dan bagaimana kita sebagai anak muda, remaja yang masih belum tahu apa-apa tentang Islam yang radikal dan Islam yang rahmatan lil alamin bisa mengajarkan bahwa Islam itu bukan yang bom-bom perang. Tuh, bagaimana kita bisa menjelaskan secara faktual, karena yang udah menjadi image Islam sekarang tuh bom, radikal, tembak. Mungkin Bunda bisa menjelaskan. Baik. Nah, jadi Islam adalah agama yang rahmatan alamin, agama pembawa kedamaian, pembawa kebersamaan, ya, agama yang damai, cinta damai.
Nah, sekarang banyak fenomena sekarang ini Islam terbagi berbagai macam pecah, ya pecah. Mungkin untuk Islam sebagai selagi masih Allah Tuhan kita, Rasul Muhammad Nabi kita itu tetap kita tetap punya itu. Nah, perbedaan Islam garis keras dengan Islam radikal sangat dikit sekali. Contoh Islam yang biasa Islam apa namanya ya bahasa kita tuh Islam Rahman Amin dengan Islam garis keras, Islam cinta damai beda dari apa? Dari cara dia berinteraksi, cara dia mengikuti pengajian-pengajian. Kalau Islamnya seperti kita pada umumnya mengadakan pengajian terbuka, bisa di masjid, di musola, atau bahkan di tempat terbuka. Dan kenapa tempat terbuka? Karena yang disampaikan yang disampaikan itu dakwah untuk umat, ya, dakwah untuk risalah Islam, dakwah Rasulullah menyampaikan tentang apa saja misalnya syariah, amalah yang harus kita lakukan baik buruknya sebagai landasan kita sebagai muslim yang insya Allah akan selamat dan akhirat, ya, tujuan itu surga. Itu menyampaikan risalah Rasulullah. Tapi untuk Islam radikal sudah sangat pesat sangat kontradiktif dalam cara dakwah mereka. Contoh NIU. Karena saya pernah masuk itu NIU itu ini contoh ya, mungkin nanti pembelajaran buat teman-teman tampil nanti di kampus. Dakwah mereka itu tertutup, sembunyi-sembunyi. Jadi kita diperkenalkan itu secara sembunyi-sembunyi, dan ketika kita masuk ke dalam ruang itu maka kita ditutup. Dan ketika mata kita ditutup, kita masuk ke dalam ruangan satu guru satu murid di ruangan tertutup, dan cara mereka mengajar tidak mengajar seperti kita belajarkan ada tahsin, ada tajwid, ada tilawah, banyak sekali yang dipelajari untuk mempelajari Al-Quran mulai dari huruf, bacaan, bahkan arti, bahkan cara mengamalkannya. Tapi mereka tidak, mereka itu mengajarkan tafsir. Tafsir itu sudah mereka setting sedemikian rupa untuk apa? Untuk tujuan kita adalah menghancurkan orang-orang yang tidak mengikuti ajaran mereka. Bahkan kita menghancurkan negara, bahkan kita bisa juga mengkafirkan orang. Kalau mengkafirkan orang sudah biasanya orang tua bisa kita kafirkan dengan dalil ayat-ayat itu, dan dari cara pembelajaran kita dia tertutup. Setelah itu apa tujuan mereka ingin mendirikan negara di dalam negara? Itu kan sangat tidak baik, ya. Lalu apa tujuan mereka itu? Mencari dana sebanyak mungkin untuk membangun negara di dalam negara itu, dan apa untuk menghancurkan orang-orang yang ada di dalam negara kita gitu ya. Dan mereka bekerja sama sekarang sudah lebih canggih lagi. Kalau dulu ketika zaman saya itu tahun 97 itu hanya sekitaran Indonesia. Nah sekarang sudah berkembang pesat, mereka sudah bekerjasama dengan negara di luar yang bergabung dengan negara-negara teroris. Tujuan apa? Untuk menghancurkan negara-negara. Jadi sasarannya apa? Mereka itu membuat negara Islam di dunia ini, ya. Tapi dengan cara apa? Dengan menghancurkan orang-orang ada di dalamnya. Misalnya seperti mereka benci dengan Amerika, dibomlah orang-orang, misalnya orang-orang Amerika yang sedang menginap di hotel ini dibom. Atau misalnya dia sasarannya benci dengan Amerika, restoran orang Amerika dibom. Dia benci dengan orang Amerika, apapun yang berhubungan dengan Amerika semuanya dibom. Mereka membom itu, kalau mereka berhasil membuat bom itu berhasil, mereka sangat bangga. Apalagi pengantin yang dibuat untuk menjadi bom bunuh diri. Misalnya Tamrin nanti masuk ke terapi, nanti ditugaskan untuk menjadi bom bunuh diri. Itu menjadi suatu kebanggaan buat Tamrin, dia berhasil bunuh diri. Kenapa? Karena dalilnya, karena dari doktrin mereka itu bahwa siapa saja yang bisa menghasilkan sesuatu yang dibenci oleh Islam, misalnya itu orang Amerika itu, atau bom, maksudnya hotel atau restoran. Nah, penyandang yang membuat dirinya menjadi penghasil bom itu, dia akan masuk surga. Ya, orang-orang anak-anak remaja yang sedang mencari jati diri, dia menjadi sangat istimewa, dia menjadi satu kebanggaan kalau dia mati dalam keadaan masuk surga. Padahal tidak seperti itu Islam itu, ya. Tetap ketika dia bunuh diri, dia akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Yang pertama itu tadi perbedaannya, belajar dengan sembunyi-sembunyi, dia mengkafirkan, dia mencari dana. Nah, ketika dia mencari dana, dia
patokan ketika zaman Rasulullah ketika berperang boleh mengambil harta orang kafir, ya, boleh mencuri harta orang kafir meskipun orang kafir itu orang tua sendiri. Nah, berdasarkan pembelajaran seperti itu yang di zaman Rasulullah, mereka terapkan sekarang. Jadi ketika kita masuk ke dalam organisasi itu, kita mencari dana, orang tua kita kaya, boleh kita mengambil harta orang tua kita, karena orang tua kita itu dianggap masih kafir, tetangga kita kaya boleh diambil dan tidak merasa berdosa. Bahkan itu katanya mereka bilang itu suatu kebaikan ketika kita mengambil harta orang tua walaupun orang kafir walaupun orang tua sendiri, itu kita sudah menyelamatkan harta orang-orang kafir, dan itu akan digunakan sebagai bentuk jihad bisa dibilang. Nah, anak-anak yang masih labil dengan kata jihad, mereka sudah tahu jihad itu berarti langsung syahid. Daripada tidak seperti itu, Islam tidak seperti itu. Syahid itu ya seperti apa, jihad itu yang seperti apa. Jadi gitu. Harus ini kalau menjelaskan jelas ini bisa 2 hari ya. Gitu. Oke. Nanti berlanjut ke sana. Oke, lanjut yang ini. Menurut Bunda nih, apa saja dampak globalisasi terhadap budaya lokal? Oh, banyak sekali dampak globalisasi budaya ya. Globalisasi itu masuknya budaya luar ke dalam, budaya dalam keluar. Nah, dampak budaya luar ke dalam itu apa? Menghancurkan, mengikis budaya-budaya yang ada di kita ya. Kita dari busana, dari pakaian, dari gaya hidup, dari etika, itu sangat berpengaruh ya. Jadi ketika ada budaya masuk, kita sebagai remaja, generasi yang harus berpikir dulu, iya sih bagus buat dia, tapi tidak bagus buat kita. Kita harus mempunyai karakter, kita harus mempunyai jati diri. Inilah aku dengan keislamanku, dengan akhlakku. Sesuatu yang baik diambil, sesuatu yang baik yang diambil ya. Dari baik dari budaya, baik dari komunikasi, baik dari teknologi, baik apalagi sekarang kultur ya, makanan. Orang sekarang lupa dengan oncom, lupa dengan combro. Mereka lebih mengenal apa? Jadi budaya-budaya lokal banyak yang dilupakan, bahkan tersingkir, bahkan sekarang sudah tidak terlupakan, sudah terkikis hilang. Anak-anak sekarang orang-orang lebih mengenal pizza, lebih mengenal spaghetti dibanding kita gado-gado, bahkan dibanding combro, dibanding apa, mereka lebih mengenal. Bahkan anak-anak TK ya, anak-anak TK itu dari masih kecil, anak-anak yang masih kecil mereka lebih mengenal roti dibanding dengan singkong. Nah, bagaimana caranya? Orang tua lah menjadi fasilitator, menjadi awal mula agar anak itu semakin boleh suka, tapi maksudnya tetap budaya lokal harus diperkenalkan ya. Karena kalaupun kita misalnya diadakan penelitian, toh budaya kita lebih hebat dari mereka gitu. Sebenarnya mereka yang lebih banyak mencontoh dari kita loh, tapi karena kita yang gengsi, biasanya gengsi dari faktor kegengsian itu, kita yang gengsi kalau makan combro di depan umum, kita lebih yang kita gengsi, kita jajan misalnya cendol, mereka lebih menjajani minuman beralkohol, minuman yang soft drink seperti itu ya. Itulah, meskipun mereka nggak suka, tapi karena mereka menjadi gengsi, pengaruh globalisasi dari apapun itu masuk ke dalam diri mereka, sehingga mereka melupakan budaya sendiri ya. Hati-hati. Jadi budaya harus ditanamkan, karakteristik kita harus menjadi ditanamkan, jati diri kita dikenalkan ya. Jangan pernah lupa kita jati diri kita ini orang Indonesia. Ya, mungkin terima kasih bincang-bincangnya, interview tentang masalah perubahan budaya dan sosial pada bangsa ini, pada agama ini. Terima kasih Bunda atas sharing-sharingnya. Ya. Mungkin ada beberapa kata yang ingin disampaikan untuk anak-anak muda dalam menjaga sebuah perubahan dan sebuah sosial yang telah ditanamkan oleh leluhur kita selama berpuluh-puluh tahun dijaga, tapi mulai sekarang, mulai beberapa tahun ini udah mulai terkikis. Mungkin ada kata-kata terakhir Bunda. Baik, oke. Nah, teman-teman generasi Gen Z atau generasi milenial, yuk kita tanamkan, kita karakter budaya kita jaga, jati diri kita dijaga. Kita ini adalah makhluk
beragama, makhluk berakhlak. Silakan kita berinteraksi dengan dunia luar, silakan kita berevolusi dengan global ini. Silakan, misalnya teknologi kita saring ketika masuk, budaya kita saring ketika masuk, tapi jangan lupa kita ini orang Indonesia yang berakhir. Hati-hati buat teman-teman para remaja yang diajak ikut mengikuti pengajian-pengajian yang baru kita temui. Banyak sekali Islam baru, pengajian-pengajian baru yang akhirnya akan mengajak kita terjerumus ke dalam lembah terorisme. Hati-hati, ikuti pengajian-pengajian yang umum, ikuti pengajian yang terbuka. Jangan sekali-kali kita ikut pengajian tertutup, harus berhati-hati ketika kita nanti terjerumus. Jangan lupa ajak teman ya, agar kita nanti ada yang saling mengingatkan. Saling mengingatkan, wata'awanu al Islam, wata'awanu al-taqwa. Saling mengingatkan dan kebaikan, mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Yuk kita junjung tinggi Indonesia sebagai Indonesia negara yang berakhlak, negara yang maju. Remaja yaitu sebagai calon pemimpin masa depan, remaja menjadi gerbang untuk perubahan di masa depan. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ano pag